Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama lagi dengan Pak Bimo. Di sini Pak Bimo akan menjelaskan tentang kecepatan dan debit. Nah, kali ini Pak Bimo menjelaskan kecepatan terlebih dahulu. Nah, nanti silakan teman-teman disimak video penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, misalkan teman-teman berangkat sekolah naik sepeda dari rumah mengendarai sepeda, nah sampai di sekolahan. Nah, itu adalah contoh perpindahan tempat. Nah, itu kan biasanya teman-teman mengayuhnya dengan kecepatan tinggi atau sedang. Nah, itu sebagai kecepatannya. Nah, kecepatan sendiri rumusnya V sama dengan S per T. Nah, di mana S itu sebagai jarak yang ditempuh. Nah, misalkan jarak rumah sampai ke sekolah. Nah, itu jaraknya berapa? Dan per waktu tempuh atau T, T kecil. Nah, waktu tempuhnya maksudnya waktu dari rumah sampai sekolah itu memerlukan waktu berapa? Nah, nanti bisa dihitung. Nah, jadi jarak jarak antara rumah sampai sekolah itu berapa dibagi waktu yang ditempuh. Nah, nanti akan ketemu kecepatannya. Nah, kalau dalam segitiga ini, segitiga bisa dirumuskan. S itu yang atas, lalu yang bawah itu ada V sama T. Keterangannya, untuk V itu kecepatan, untuk S itu jarak yang ditempuh. Kalau untuk T itu adalah waktu, singkatan dari time. Itu adalah rumusnya. Nah, misalkan kalau untuk mencari V berarti S dibagi T. Nah, kalau teman-teman mencari T berarti S dibagi V. Nah, kalau mencari S berarti V dikalikan T. Nah, jadi seperti ini harus dihafalkan ya teman-teman untuk segitiga rumusnya ini. Nah, untuk satuan kecepatan. Satuan kecepatan yaitu satuan jarak per satuan waktu. Nah, contohnya kilometer per jam. Lalu yang kedua meter per menit. Nah, jadi yang atas itu satuan jaraknya. Satuan jarak ya seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Untuk satuan waktu itu ada jam, menit, dan detik. Nah, jadi satuan kecepatan itu jarak per waktu. Nah, ini ada contoh untuk nomor 1. Jika jarak tempuhnya 100 km dan waktu tempuhnya 4 jam, maka kecepatannya berapa? Nah, untuk yang kedua, jarak tempuh belum diketahui, waktu tempuh 5 menit, dan kecepatannya 60 meter per menit. Nah, nanti jarak tempuhnya berapa? Nah, untuk yang ketiga, jarak tempuhnya 120 km, waktu tempuhnya belum diketahui, dan kecepatannya 40 km per jam. Nah, nanti silahkan teman-teman disimak video penjelasan berikut ini. Ya, oke teman-teman, kita akan membahas soal nomor 1, yaitu diketahui S 100 km, T 4 jam. Nah, yang ditanyakan yaitu V. Ya, S itu apa? S itu adalah jarak tempuh. Kalau T itu adalah waktu. Nah, yang ditanyakan adalah V, berarti V itu adalah kecepatan. Nah, ingat-ingat untuk segitiganya ini, jangan sampai lupa. Ini kan kalau yang ditanyakan V, berarti kan S per T. Nah, jadi V sama dengan S per T. Nah, kita ganti aja S-nya berapa? Oh, S-nya ternyata 100 km per. Nah, T-nya berapa? Oh, T-nya ternyata 4 jam. Nah, berarti berapa? 100 dibagi 4, berarti 25 km per jam.
Nah, jadi seperti ini cara menyelesaikannya. Mudah kan teman-teman? Nah, jadi ini harus diingat-ingat terus ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu contoh soal yang kedua. Diketahui T sama dengan 5 menit, V-nya 60 meter per menit. Nah, yang ditanyakan yaitu S. Nah, S itu adalah jarak tempuh. Nah, kalau yang ditanyakan S, berarti kita lihat pada segitiganya. Rumusnya apa nanti? Ya, S itu kan letaknya di atas ini. Nah, berarti yang ditanyakan yang di atas berarti rumusnya ini. S sama dengan V dikali T. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita ganti aja V-nya berapa? Oh, V-nya ternyata 60. 60 meter per menit. Dikalikan T-nya berapa? Oh, ternyata T-nya 5 menit. Nah, setelah itu satuannya kita coret. Nah, karena kan ini sama, berarti kita coret. Nah, sekarang tinggal dikalikan. 60 dikali 5 itu berapa? 6 dikali 5 berapa? 6 dikali 5 yaitu 30 tambahin 01. Berarti 300 meter. Jadi seperti ini cara mencari jarak tempuhnya. Jadi kalau mencari S berarti V dikali T. Seperti ini ya teman-teman cara mengerjakannya. Ya, selanjutnya soal yang ketiga yaitu diketahui S sama dengan 120 km, V sama dengan 40 km per jam. Nah, yang ditanyakan yaitu T atau waktu. Waktu tempuhnya itu berapa? Kita lihat pada segitiga rumusnya. T itu letaknya di mana? Oh, T itu letaknya di bawah. Berarti nanti rumusnya S dibagi V. Jadi nanti T sama dengan S dibagi V. Nah, kita gantikan aja. S-nya berapa? 120 km dibagi V-nya yaitu 40 km per jam. Nah, ini karena pembagian kilometer dibagi kilometer jadinya habis. Nah, sekarang ini nolnya bisa dicoret satu dengan satu. Nah, berarti tinggal 12 dibagi 4. Berarti berapa? Ya, 12 dibagi 4 berarti 3 jam. Jadi seperti ini cara mencari waktu tempuh. Jadi diingat-ingat ini kalau T yang ditanyakan berarti rumusnya S per V. Itu ya teman-teman cara mengerjakannya. Ya, itu tadi penjelasan tentang kecepatan. Nanti silakan teman-teman tugas yang diberikan sama Pak Bimo silakan dikerjakan. Oke, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.